Ngobrolin politik nggak cuma katanya, tapi ada datanya. Masih bareng gue Trias Ambari. Minggu ini jagat digital rame banget gara-gara isu kenaikan tunjangan rumah anggota DPR yang sampai 50 juta per bulan yang dianggap minim empati. Dan bikin anggaran negara boncos di tengah efisiensi. Bahkan sampai ada nih aksi unjuk rasa besar-besaran di DPR. Tokoh politik kayak Puan Maharani, Uya Kuya, Eko Patrio dan Nafa Urbach kena serang. Tapi kenapa nih yang paling rame di mentions malah Presiden Prabowo? Data Reportika 18 sampai 22 Agustus 2025 nunjukin nama Prabowo ada 104.974 mentions dengan total engagementnya sampai 12.103.213. Ini turun 71% dibanding minggu sebelumnya. X atau Twitter nih masih jadi penyumbang mentions tertinggi. Berikut distribusi mentionsnya. X sebesar 48.294 mentions, YouTube sebesar 24.014 mentions, TikTok sebesar 16.038 mentions, portal berita 12.612 mentions, Instagram 3.267 mentions, dan yang terakhir Facebook di 748 mentions. Artinya, Twitter masih jadi ruang utama buat isu politik. Sedangkan YouTube di posisi kedua, nunjukin jadi medium penting untuk membentuk opini publik. Sedangkan sentimennya sebanyak 60,02% itu netral, 21,29% negatif, dan 18,69% positif. Emosinya, trust sebesar 28,85% dan joy sebesar 24,2%. Kemudian ini dia nih, analisis emosi lainnya. Data ini menurut gue menarik karena isu-isu yang menghantam itu keras. Tapi dukungan publik ke Presiden Prabowo itu masih tinggi. Terus apa sih yang bikin emosi negatif itu muncul? Kalau kita bedah dari data Reportika, kita bakal ngeliat kritik keras itu muncul dari isu-isu kayak kenaikan tunjangan rumah anggota DPR 50 juta per bulan, utang kereta cepat sebesar 116 triliun rupiah, terus Wamenaker Emmanuel Ebenezer yang terjaring OTT KPK, dan yang terakhir hoax guru beban negara. Anehnya serangan terarah ke Pak Prabowo, padahal sebagian besar isu ini nggak langsung ada di bawah kendali presiden. Contohnya kayak isu tunjangan DPR dan utang kereta cepat yang merupakan ranah legislatif dan proyek lama. Sedangkan presiden ini itu kan bagiannya eksekutif. Kalau kita zoom lagi nih lebih detail, isu OTT Emmanuel Ebenezer ini jadi epicentrum percakapan di media sosial. Akun-akun yang ramein narasi ini tuh kelihatan di Sociograph. Kalau kita lihat nih, yang kontra didominasi klaster anak abah, simpatisan PDIP, dan juga social justice warrior alias SJW. Dan kalau yang pro ini tersebar. Dan akun Mahfud MD jadi salah satu yang dibanjiri reaksi positif dari netizen. Menariknya, reaksi positif ini juga muncul nih dari isu OTT Wamenaker Noel. Karena Prabowo ini nggak ngelindungin dan tegas, walaupun Noel ini kader Partai Gerindra. Artinya ini bukti serius melawan korupsi. Ditambah lagi, hoax guru beban negara langsung kebantah karena anggaran pendidikan tahun 2026 malah naik 9,8% dari 690 triliun rupiah jadi 757,8 triliun rupiah. Dan anggaran buat tenaga pendidik sebesar 274,7 triliun rupiah. Enggak cuma itu, program sekolah rakyat yang kasih pendidikan gratis dan juga berkualitas juga sudah berjalan. Artinya, fakta-fakta ini bisa jadi senjata kuat buat menangkis narasi negatif terhadap pemerintahan Prabowo. Nah, menurut lo, isu mana nih yang lebih ngebebanin pemerintahan? Tulis pendapat lo di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Bye!